Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam Islam itu seperti itu loh. Nggak bisa haji sekalipun kalau berazam ikhlas, ya Allah, kalau saja saya punya kelebihan uang dan bisa daftar haji saya ongguan ya Allah. Itu tercatat Pak, itu Pak, berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat di Aula Yatim Center Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Mana yang bisa menghasilkan pahala, kemanfaatan, mana yang tidak, insya Allah kita sudah paham. Tetapi kadang kita dihadapkan oleh, kalau sama-sama manfaat Ustaz, kalau sama-sama manfaat bagaimana? Kita harus mengambil yang mana gitu. Ya, manfaat dunia atau manfaat akhirat, kita bisa pilih. Tentu yang kita ambil adalah mana yang mendatangkan manfaat akhirat dulu. Jadi sama-sama manfaat dunia, manfaat akhirat. Maka yang kita ambil adalah yang manfaat akhirat dulu. Apalagi yang tidak bermanfaat gitu, tentu kita tinggalkan. Nah, sekarang kalau ada kemudorotan, kalau ada kemanfaatan yang sama-sama, kemanfaatan ini levelnya sama-sama dunia, sama-sama akhirat, ya kita timbang dulu mana kemanfaatan yang lebih besarnya. Itu caranya. Sekarang kalau sama-sama mudorot bagaimana? Nah, sekarang misalkan orang keselak Pak, keselak, tahu keselak itu? Keselak nih loh, apa? Keselak, pokoknya keselak, yang obatnya harus dengan minum. Padahal di situ tidak ada air putih, yang ada minuman yang mengandung alkohol 5% dan mengandung alkohol kandungannya 10%. Ini sama-sama haram. Kalau menghadapi dua keharaman yang itu merupakan bentuk darurat, maka yang harus kita ambil yang mudorotnya paling kecil. Kalau tidak diambil mati karena keselak ini. Udah ambil yang kandungan alkoholnya 5%, minum sebatas keselaknya sembuh. Kalau sudah keselaknya selesai dilanjutkan minum lagi, ya urusannya lain ini Pak. Ini sama kalau di hutan-hutan. Kalau di hutan-hutan belantara tidak ada makanan sama sekali, tidak ada minuman sama sekali. Nah, ini ya Pak tentara pasti paham, Pak polisi pasti paham. Termasuk pramugara-pramugari ini diajari untuk survival seperti itu Pak, untuk mempertahankan hidup kalau misalkan berada di tengah belantara. Sebenarnya tidak boleh kita ujuk-ujuk pegang ular terus diminum darahnya, tidak. Masih banyak makanan minuman lain yang mudorotnya lebih kecil. Ya, jadi ada pohon-pohon yang apabila ditebas itu bisa menghasilkan cairan. Sebenarnya itu bisa jadi alternatif. Terus makan, ya tidak ujuk-ujuk kalau di hutan belantara langsung kemudian nembak celeng terus dimakan gitu. Karena masih ada makanan lain, ya apakah itu dedaunan, apakah itu ayam ya, oh iya banyaklah. Kalaupun bukan binatang misalkan ya ayam jelas ya, kijang dan sebagainya.
Tapi karena memang sebelumnya ini punya kecenderungan menghalalkan atau lebur dengan yang haram, ya ketika ada kesempatan seperti itu, wah cari yang paling gemuk ini Pak Haji. Kalau ayam kan cuman kayak ini nggak seru ini. Cari yang gemuk ya, apa babi sudah tembak. Kijang seperti itu. Ya ini harus bisa milih tetap. Apabila kita dihadapkan pada keharaman, apabila ada kita darurat dan yang ada itu kita ambil mudaratnya yang paling kecil gitu, yang paling kecil. Nah, hadis ini juga merupakan bimbingan kepada kita Bapak sekalian tentang adanya obat ketika kita mendapatkan musibah, obat yang sangat mujarab. Obat yang sangat mujarab, yakni apa? Menyerahkan diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita diajarkan oleh Nabi, diwasiatkan bahwasanya apabila wa in asobaka, apabila engkau tertimpa suatu musibah, suatu asobaka syai'an, asobaka syai'un, apabila engkau tertimpa suatu musibah, ini Pak, fala taqulu, maka janganlah engkau menyatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau kita mendapatkan satu musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka Pak, ini dilarang mengucapkan kalau saja kemarin saya tidak nurut teman-teman nanam singkong, pasti saya sekarang sudah panen melon. Itu teman-teman yang nanam melon itu sekarang sudah beli ini beli itu. Saya diojo-ojoi teman untuk nanam singkong saja, ada lah, tak bisa beli apa sekarang. Kalau, jadi kata-kata kalau ini ada beberapa kategori. Boleh diucapkan, ada yang haram diucapkan, ada yang mubah diucapkan. Kata-kata kalau itu dilarang oleh Nabi secara jelas. Ini terkait dengan apabila bermuatan menyesali suatu kejadian. Ini dilarang Pak. Ya, kemarin belanja apa begitu ya, atau nanam apa tadi itu, atau berangkat ke pasar, terus di tengah jalan ada musibah misalkan, sakjane ya kalau saya kemarin tidak usah ke pasar. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Tetapi walakin katakanlah, walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Yes, qadarullah. Nanam singkong panennya cuma singkong, tetangga panen melon Jepang misalkan bisa beli Avanza langsung. Ya bilang qadarullah, memang belum rezeki saya dari panenan melon. Rezeki saya kali ini dari nanam singkong. Ini obat Pak. Dalam menyikapi musibah, qadarullah, diserahkan kepada itu memang ketentuan kehendak Allah dan memang sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Nah ini kalau yang tidak di kata-kata jika saja, kalau saja yang dilarang itu kalau dalam rangka menyesali suatu musibah. Tetapi ada yang dibolehkan kalau itu, kalau sebatas kita menginformasikan kepada teman. Kalau saja saya tahu sampai mau datang, ya saya sembelih ayam. Makanya kalau mau datang itu kasih kabar, nanti saya kurungi ayam. Kalau sampai datang saya sembelih. Itu Pak, betul loh. Kalau ada tamu jauh, kalau mau datang kabar-kabar dulu ya, nanti saya kurungin ayam. Nanti kalau sudah sampai datang saya sembelih. Lah, nggak jadi datang Mas, datang mau disembelih, ayamnya mau disembelih. Lalu sampai datang mendadak, kalau saja sampai ngasih kabar, pasti saya siapkan ini. Kalau yang seperti ini boleh Pak, kalau yang seperti ini boleh. Jadi tidak semua kalau itu dilarang. Terus ada lagi kalau yang dilarang dan ada kalau yang berpahala. Kalau yang berpahala begini, orang yang tidak memiliki banyak harta, dia sangat ingin, kalau saja saya punya harta banyak, saya pasti akan melakukan seperti Pak Haji itu untuk melakukan ini, melakukan itu, amal soleh yang baik.
Ini keyakinannya kuat, harapannya tulus, Pak. Kalau saja kaya, saya sudah bangun masjid di pinggir jalan yang besar, yang di situ untuk beristirahat para musafir, begitu, yang 24 jam dibuka, sediakan kopi, wifi, bukan istri tapi istri bawa sendiri-sendiri ya. Angan-angan atau kalau yang seperti itu justru bermanfaat, berpahala, Pak. Ya. Jadi kalau yang seperti itu tidak nyampe pun itu sudah dicatat oleh Allah pahalanya seperti apabila dia sudah bisa mewujudkan. Tetapi apabila kalaunya ini untuk kemaksiatan, Pak, ini yang haram. Ya. Orang tidak punya banyak harta, terus ngaca pada orang yang punya banyak harta dan bisa mendirikan kasino, mendirikan bar, mendirikan kafe yang di situ di dalamnya ada mainan dingdong, ada biliar, ada apa itu? Mainan capit, ada mainan macam-macam. Ya, ada barnya, ada menyediakan bartendernya, wanita-wanita. Wah, kalau saya punya modal nyaman buka seperti itu, karaoke gitu, kayak Inul misalkan. Wah, banyak itu hasilnya itu. Nah, orang yang berangan-angan kalau yang seperti ini yang haram. Kalau yang seperti ini, Pak, apabila dia benar-benar inginnya itu betul-betul ingin beneran, maka dia juga mendapatkan dosa. Ini loh, Pak, di dalam Islam itu seperti itu loh. Nggak bisa haji sekalipun kalau berazam ikhlas, ya Allah, kalau saja saya punya kelebihan uang dan bisa daftar haji saya ongguan ya Allah. Itu tercatat, Pak, itu, Pak, berpahala haji ongguan itu. Kalau sampai mati tidak bisa haji, Masya Allah, nilai hati di dalam Islam itu seperti itu. Dan ini satu pelajaran bahwa obat di dalam kita menyikapi musibah itu adalah dengan kata-kata qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi sudah kehendak Allah demikian, dan Allah berkehendak atas sesuatu yang dia kerjakan. Tawakalnya ke sana, Pak, tawakal. Yang terakhir adalah bahwasanya kita diharapkan untuk menyesali sesuatu yang sudah terjadi itu, karena di situ apa? Merupakan terbukanya pintu setan. Tadi dinyatakan bahwasanya kenapa yang demikian itu tidak boleh, dan katakanlah qadarullah saja, karena di situ fa innalau taftahu amal syaitan. Karena kalau seperti tadi itu, kalau saja saya kemarin ikut menanam melon, kalau saja saya kemarin tidak ke pasar maka tidak kecelakaan, hal-hal seperti ini membuka pintu-pintu setan. Karena setan itu senantiasa alladzi yuwaswisu fi sudurinas, menaburkan kegamangan di dalam hati manusia, kelabilan di dalam keimanan kepada manusia, yang tujuan akhirnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindarkan potensi-potensi yang bisa menyebab masuknya pintu setan di dalam hati kita. Termasuk diantaranya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Bahwa sesuatu yang telah terjadi itu keburukan atau apa ya, keburukan yang sudah terjadi itu dengan disesali tidak akan bisa balik. Orang mati, tinggal mati keluarganya misalkan, ditangis sono sampai nangis getih, ya nggak iso urip meneh, kecuali matinya hanya mati suri. Kalau mati suri itu ada Pak, koma, mau dikubur ternyata hidup lagi, itu belum mati sebenarnya, itu mati suri. Mati suri. Akhirnya dia cerita dalam mimpinya, dalam kematian surinya itu dibawa orang ke satu lorong yang gelap, kemudian ada orang yang menarik ke tempat yang terang, akhirnya bangun. Nah, itu mati suri. Itu diantara itu. Dan semua kejadian yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali dengan menyesali. Walah sungguhno aku ingin ngene, saiki pasti ngene. Sungguhno aku biyen sekolahnya ngambil jurusan itu, pasti sekarang sudah seperti ini.
hadza wa kadza. Yang seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pensyariatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahul Muslim, hadisnya sahih. Demikian Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-100 telah kita ambil beberapa pelajaran dan kita berupaya bermohon pertolongan kepada Allah dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa menjadi mukmin atau mukminat yang kuat imannya, kuat kualitas imannya, sehingga apapun yang kita terima, yang kita hadapi, apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, maka akan tetap memberikan manfaat kepada kita. Jadi keseimbangan antara nutrisi jasmani, motivasi duniawi dan motivasi ukhrawi. Duniawinya yaitu berbagai jalan sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk MPG, makan bergizi gratis diantaranya itu. Dan nutrisi rohani tentu merupakan legal standing dari para pemuka agama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para khotib. Di antaranya itu dengan memberikan kabar gembira tadi, basyira wa nadhira. Jadi kabar gembira dan penjelasan tentang agama itu, pemberian informasi tentang fadhailul amal. Jadi kabar gembira dari Allah, pahala-pahala sebagai pemompa semangat, dan amalannya diantaranya adalah memperbanyak kalimat tauhid. Tentu dengan dijalankan, diaplikasikan dengan banyak cara. Para ulama dengan menyatakan tombo ati, itu tombo ati diantaranya 5 itu, diantaranya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi berkomunitas, bersinergi, berrelasi, itu pilih teman, pilih relasi, pilih komunitas yang memang di situ indikator-indikator orang-orang soleh. Maka insya Allah nutrisi rohani, akhirat orientednya akan selalu terjaga, keikhlasannya dan kehusukan jadi manusia yang menyadari bahwa kelak akan bertemu dan kembali kepada Allah akan terus ada, sehingga terjaga ketaatannya dan terjaga upaya menjauhkan diri senantiasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya mudah-mudahan Pak Haji, upaya pemerintah kita doakan, apalagi sekarang Ustadz Adi Hidayat sudah berkecimpung di dalam penggerakan pangan nasional, yang di situ luar biasa, seorang ulama tapi bisa bergerak di bidang eksak untuk mengubah lahan kering, lahan mati menjadi lahan yang subur dan produktif, dan sekarang menggerakkan generasi-generasi muda, menyiapkan generasi emas 2045 dengan cara beliau, dan mendapat support alhamdulillah, connect dengan pemerintah. Kita menginginkan, mendoakan orang-orang yang seperti beliau ini bisa diakses oleh pemerintah yang sebanyak-banyaknya. Selama ini yang kita tahu kan yang jadikan menteri orang-orang kayak gitu, orang-orang bermasalah. Tapi ada secercah harapan ketika kita ketahui seorang ulama yang lurus, yang jernih bisa masuk di dalam akses program pemerintah seperti itu. Mudah-mudahan amin Allah amin. Kesungguhan kita jangan sampai salah alamat Bapak Ibu sekalian. Semangat kita jangan sampai salah alamat. Semangat kita di dalam beragama pun, apalagi di dalam urusan beribadah, kalau sampai salah tuntunan, salah alamat, maka kita akan tersesat. Tokoh-tokoh yang kita jadikan acuan harus kita betul-betul kita amati, apakah tokoh ini lurus, apakah tokoh ini bagaimana, karena itu akan menyangkut pada kelangsungan keselamatan kita dunia akhirat. Kita membangun semangat ibadah untuk mencapai ukhrawi, ritual-ritual, kita perbanyak ritual-ritual. Ternyata kita nggak ngecek ibadah kita, sholat kita sepanjang hari, sepanjang malam, ternyata dasar tuntunannya tidak sahih, bahkan mengandung unsur kebid'ahan. Ini malapetaka. Maka mujahadah atau perjuangan kita di dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan di sini ikhris. Semangatlah, iya semangat, tetapi semangat kita jangan sampai lepas kontrol. Maka oleh Rasul disarankan untuk wasta'in billah.
semangat tetapi tetap minta pertolongan kepada Allah, sehingga kita tidak salah jalan, tidak salah alamat. Semangat kita mau beribadah haji, semangat kita mau menjadi tamu Allah. Al-Hajj itu artinya tamu. Jadi kalau Hajj itu di Arab ya adalah tamu, siapapun mereka disebut Al-Hajj. Hajj. Saya dulu juga heran Pak, saya itu cuma umroh bukan haji, tapi kok diceluk Hajj gitu. Celuk haji gitu loh. Makanya kemudian orang yang tidak paham pulang di kampung pun pengen diceluk haji karena sudah umroh gitu. Haji itu tamu gitu loh, wahai tamu begitu. Jadi yang datang ke Mekah, ke Madinah itu oleh orang-orang setempat sana, oleh pengurus sana dipanggil hajj gitu. Kalau perempuan hajjah itu ya. Jadi semangat kita untuk menjadi tamu Allah, kemudian harus kita bagaimana sih menjadi tamu Allah itu? Apakah diawali dengan kebaikan-kebaikan? Apakah baik versi siapa? Ternyata ada yang baik versi saya sendiri. Baik versi saya itu adalah apabila berangkatnya kemudian disubyo-subyo dan seterusnya. Itu. Maka harus kita mengambil tuntunan yang sahih, mengambil ajaran yang benar, sehingga semangat kita tidak salah alamat. Semangat gampangannya bodoh-bodohnya ngomong gini Pak, semangat saking semangatnya sholat isya nggak cukup 4 rakaat gitu, tambahin 2 rakaat lagi 6 rakaat. Nah, ini semangat yang salah alamat, maksud saya seperti itu. Tapi ya tidak setelanjang itu. Banyak amalia yang diyakini sebagai sesuatu bentuk ketaatan, tetapi karena saking semangatnya dilakukan saja, tapi ternyata dasar landasan hukumnya tidak sahih, tidak ada dalil yang memerintahkan. Terus kalau dia ngomongnya tidak ada dalil yang memerintahkan, kan juga ada dalil yang melarang. Kalau dalam urusan ibadah ritual itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sehingga dalam hal urusan ibadah ritual yang dicari adalah perintah. Senyambang tidak ada perintah jangan dikerjakan. Kalau cari larangan ya tidak ada. Nah, sekarang misalkan sholat 6 rakaat, sholat isya atau sholat zuhur 6 rakaat, nggak ada larangannya kok. Mana larangannya? Kan berarti boleh, ini kan bagus. Siapa yang larang orang sholat? Bagaimana mau melarang? Nabi dan zaman sahabat, zaman tabi'in sudah berlalu dan di mereka tidak ada yang sholat 6 rakaat itu. Bagaimana Nabi mau melarang? Wong tidak nemu kasus seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau dalam hal urusan ibadah, semangat boleh, tetapi harus tidak salah alamat. Gitu. Ngerti nih Pak, kau ngaji? Ya insya Allah selamat. Makanya kita bersandar pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, perintahnya Nabi tadi, semangat boleh untuk memperoleh kemanfaatan, tetapi harus dengan wasta'in billah. Harus tetap mengacu pada memohon pertolongan pada Allah, sehingga pasti tidak sesat. Mau milih istri, mau milih kerjaan, mau milih nanam apa, bersandar pada Allah, minta pertolongan dengan cara informasikan, ya Allah, saya sebaiknya nanam apa untuk musim yang akan datang, dengan istikharah. Mau milih istri yang mana, mau milih pekerjaan yang mana, mau menentukan sekolah anak kemana, istikharah. Minta pertolongan, informasi yang tepat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tidak ada yang tanya ya? Sudah jelas semua, alhamdulillah. Nanti bisa disambung dengan torcaturan begitu. Kita akhiri kali ini. Kung Rebo tidak ada, Pak Cito? Pak Yan mungkin terakhir. Sudah cukup. Pak Yan ini alhamdulillah intensitasnya ketemu saya 2 kali dalam sepekan. Jadi ibarat murid itu nanti kumlot Pak. Prestasinya nanti paling besar, tapi ijazahnya kumlot, lulus paling awal. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.